Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari bersama-sama kita memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya
menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi, shalom. Haleluya, Tuhan Yesus kita dahsyat, amin. Tuhan Yesus kita luar biasa. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau memuji-muji Tuhan kita. Karena Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita akan dengar hari-hari ini bahwa semua orang-orang akan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Dari utara, dari barat, dari timur, selatan, terdengar pujian bagi Allah kita. Haleluya. Ayo kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur,
kita akan berkatakan DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Betapa kami bersyukur punya Allah, punya Bapa yang baik seperti Engkau. Haleluya Yesus. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lamban, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau, hanya Engkau, Juru Selamatku. Tuhan Kau setia, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini, ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat, takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan.
dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan.
Jamah Tuhan. Kami rasakan Tuhan sedang menjamah kami saat ini. Kami rasakan ya Tuhan, kami nikmati hadirat-Mu yang sempurna. Shandara barala 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 barala. Kami nikmati Engkau saat ini ya Tuhan Yesus. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima syarat kemenangan dari-Mu. Ku terima, ku terima, ku terima, ku terima, ku terima syarat kemenangan dari-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus. Perbuatan-Nya besar, perbuatan-Nya besar, perbuatan-Nya besar. Pujilah nama. Perbuatan-Nya besar, perbuatan-Nya besar. Haleluya.
Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Atas tuntunan Tuhan hari demi hari. Bahkan kalau hari ini kita boleh masuk di semester kedua, bukan karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Dia Allah yang dahsyat, namanya yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami padamu Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang setia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan. Curahkan kasih-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami mengerti apa yang harus kami perbuat di hari depan ini ya Tuhan. Kami rindukan tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan bagi kami Tuhan. Hamba-Mu, umat-Mu di tempat ini. Kami siap terima firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi. Boleh tahu apakah ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ibadah di tempat ini? Ada? Oke. Shalom Pak. Selamat datang. Kami undang Bapak kalau belum punya tempat ibadah yang tetap, boleh kembali ibadah tempat ini minggu depan. Baik. Bapak Ibu, hari ini, minggu ini kita masuk di semester yang kedua tahun 2023. Rasanya waktu berjalan sangat cepat ya. Betul ya Pak? Baru rasanya kemarin tahun baruan gitu ya. Kok tahu-taunya udah masuk semester kedua. Bagaimana selama semester 1 ini Bapak Ibu? Penuh pergumulan, ujian, proses, tapi apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, kalau hari ini kita boleh duduk di tempat ini, bukankah karena Tuhan Yesus baik? Amin. Atas pemeliharaannya, atas pelindungannya, atas berkat-berkatnya, kita semua boleh duduk di tempat ini. Haleluya. Boleh katakan kiri kanan kita katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Nah hari ini tema firman Tuhan hari ini adalah mengalami tuntunan Tuhan. Kita mau sama-sama belajar merenungkan diri kita, hidup kita ya. Bagaimana perjalanan kita selama 1 semester kemarin, apakah kita sudah berkenan bagi Tuhan? Apakah kita sudah menjadi murid Tuhan Yesus? Apakah kita sudah menjadi terang dan garam seperti mana yang Tuhan mau dalam hidup kita? Kita akan belajar atau kita akan merenungkan diri kita bercermin dengan salah satu tokoh di Alkitab dalam perjanjian lama yang namanya Rut. Rut adalah orang yang biasa-biasa, tidak terpilih, mengalami banyak pergumulan, tapi karena nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan Rut, karakter-karakter yang dipegang oleh Rut mengalami tuntunan Tuhan. Yang tadinya dia masuk dalam suatu tragedi kehidupan, tapi oleh tuntunan Tuhan dia mengalami kemenangan gilang gemilang. Bukankah janji Tuhan bagi kita semua lewat gembala pembina kita bahwa tahun ini bangkit dan jadilah pemenang. Amin. Silakan slide-nya boleh tolong dibantu. Baik. Oke. Nanti Bapak Ibu di rumah boleh baca Rut 1 sampai 4 ya. Nah kita baca sebagian aja yang ada di slide ini. Rut 1 ayat 1 sampai ke 6. Bersama-sama kita baca 1, 2, 3.
pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ayat kedua, nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat ketiga, kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ayat keempat, keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Amin. Slide selanjutnya. Kita bisa melihat garis besar dari kehidupan Ruth Bapak Ibu ya, dari rangkuman Ruth 1 sampai 4. Ruth ialah wanita keturunan bangsa Moab. Bangsa Moab bukan bangsa pilihan Tuhan pada waktu itu. Kenapa? Karena bangsa Moab menyembah banyak ilah. Kedua, Ruth menikah dengan salah satu anaknya Elimelek dan Naomi. Ruth menjadi janda karena suaminya meninggal dunia. Senasib dengan mertuanya Naomi dan saudara iparnya Orpa. Ruth meninggalkan kota Moab ke Betlehem mengikuti kampung halaman mertuanya. Suatu daerah yang asing bagi Ruth. Ya. Tapi karena kesetiaannya Ruth terhadap mertuanya, ia mau mengikuti atau pindah ke daerah Betlehem. Ruth memungut jelai di ladang yang tidak ia kenal. Nanti Bapak Ibu kalau baca di pasal kedua ya, setelah Ruth pindah ke Betlehem, Ruth harus bekerja ya, karena suaminya sudah tidak ada. Nah, dia memungut jelai di satu ladang yang tidak dia kenal dan ternyata ladang itu adalah milik saudara dari Elimelek. Disinilah tuntunan Tuhan lewat hidup Ruth. Kemudian di ujung atau puncak dari kisah Ruth ini adalah Ruth menikah dengan Boaz dan melahirkan seorang anak yang bernama Obed. Dialah ayahnya Isai, ayahnya Daud, dan dari keturunannya sampailah ke Yusuf, suaminya Maria yang melahirkan Tuhan Yesus. Oke, ini garis besar kehidupan Ruth. Nah, Bapak Ibu, masuk di semester kedua ini, semua dari kita pasti rindu yang mengalami namanya tuntunan Tuhan. Amin. Ada yang rindu mengalami tuntunan Tuhan? Pasti semuanya ya, haleluya. Karena kita nggak tahu nih, apa sih hari esok itu seperti apa. Betul ya Bapak Ibu ya. Minggu depan seperti apa, bulan depan seperti apa, bulan Oktober, November, Desember kita nggak tahu seperti apa. Ya. Untuk itu kita perlu yang namanya tuntunan Tuhan. Kisah Ruth yang tadi kita baca sekilas itu adalah sebuah gambaran hidup yang realitas Bapak Ibu ya. Gambaran hidup yang penuh ujian, penuh pergumulan, bahkan penuh kesedihan. Namun karena nilai-nilai yang dimiliki oleh Ruth, dia mengalami yang namanya tuntunan dan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Untuk itu paling enggak kita akan belajar beberapa poin dari karakter atau nilai-nilai yang dimiliki oleh Ruth untuk boleh menjadi renungkan bagi kita semua. Slide selanjutnya. Poin pertama, dalam mengambil keputusan. Oke, bisa lihat. Dalam Rut 1 ayat 16, ketika Naomi ingin kembali ke kampung halamannya Betlehem, Naomi bilang kepada kedua menantunya, Orpa dan Rut. Orpa, Rut, udah kalian pulang aja ke rumah orang tua kalian masing-masing, karena saya mau kembali ke kampung halaman Betlehem.
Orpa kembali ke rumah orang tuanya, tetapi Rut berbeda. Rut mengambil keputusan yang berbeda dari Orpa. Ayat 16 dikatakan bahwa, tetapi kata Rut, janganlah desak aku untuk meninggalkan engkau. Engkau di sini maksudnya Naomi. Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah dan bangsaku dan Allahmulah Allahku. Rut mengambil keputusan untuk ikut Naomi. Rut mengambil keputusan bahwa keputusan yang diambil itu membawa hidup Rut semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Untuk mengambil keputusan, ya setiap kehidupan kita, Bapak Ibu semua di antara kita pasti dihadapkan oleh banyak keputusan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Untuk mengambil keputusan itu kadang-kadang kita perlu pergumulan ya. Tarik-menarik antara kedagingan kita sama kebenaran firman Tuhan. Setuju betul ya Bapak Ibu ya, pengalamannya seperti itu ya. Tetapi Rut dalam teladan di kisah ini, Rut mengambil keputusan bagaimana hidupnya supaya dekat dengan Tuhan. Itu yang menjadi parameter kehidupannya Rut. Apapun keputusannya, asalkan aku bisa semakin dekat dengan Tuhan, maka aku akan mengambil keputusan itu. Rut punya keyakinan dan tidak goyah. Sekalipun dia harus pindah ke daerah yang asing bagi dia, dia tidak tahu tradisi di sana, dia mungkin tidak punya saudara yang ada di sana, dia tidak tahu waktu ikut Naomi dia harus makan apa gitu ya. Tetapi satu hal yang Rut punya keyakinan, ini membawa hidupnya dekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Mengambil keputusan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan memang tidak mudah ya. Ada banyak godaan. Ya. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu perusahaan saya di tempat saya bekerja ya, maksudnya bukan perusahaan saya tapi di mana saya tempat bekerja itu harus memutuskan untuk tutup. Ya, karena memang secara bisnis itu tidak menguntungkan. Jadi bos memanggil kami ya para pegawai, oke dia cerita seperti ini, kita akan tutup bla 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 bla. Sebagian karyawan akan di PHK, sebagian akan dipertahankan karena ternyata bos saya ini ingin membuat satu unit usaha baru, kira-kira gitulah ya. Nah, beberapa dipilih, salah satu saya dibilang, ya udah nanti Bapak kalau mau ikut nanti di perusahaan yang akan baru didirikan, tapi, nah ada tapinya ini. Ya semuanya dihitung mulai dari awal lagi, artinya gaji, segala benefit ya itu kembali seperti awal gitu ya. Jadi kalau kita hitung-hitung beberapa teman saya, waduh berarti kita ada diskon ya, diskon kurang lebih 40% ya dari gaji sebelumnya ya. Iya ya, tapi ya sudah, kita nggak ada pilihan gitu ya. Oke. Tiba-tiba suatu hari teman saya ngubungin saya karena dia tahu bahwa perusahaan saya akan segera ditutup, dia hubungin saya, dia bilang, Pak, bro, ini ada teman pengen bikin usaha baru juga sama ini gitu ya. Coba ketemu deh, sepertinya cocok gitu ya. Oke, saya bilang. Nah, dia sedikit cerita kepada saya latar belakang usaha yang akan dibuat oleh temannya itu ya. Oke, baik. Nah, dalam perjalanan ketemu dengan orang itu, ini kan terkait dengan mengambil keputusan ya Bapak Ibu ya. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalaupun aku boleh bekerja di tempat ini, di tempat teman saya itu, aku mau bekerja yang benar. Bapak Ibu yang bekerja mungkin ada sebagian yang kita itu seperti apa ya, dihadapkan dalam satu pergumulan antara kita mau kerja yang benar sesuai dengan firman Tuhan atau kita mau kerja yang baik sesuai dengan perusahaan. Tapi mungkin akan sedikit belok kiri, belok kanan, betul ya Bapak Ibu ya. Nah saya waktu dalam perjalanan, saya ingat dalam perjalanan Tuhan, saya doa, Tuhan saya mau kalau nanti kalau kerjaan yang ditawarkan itu saya mau melakukan pekerjaan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kalau enggak benar,
Saya nggak mau Tuhan, biar Tuhan tolak, Tuhan jauhkan, gimana pun caranya pokoknya saya nggak mau lah Tuhan gitu ya. Oke, sampai ketemu sama orangnya, ngobrol-ngobrol dan dia cerita, saya tahu dari latar belakang orangnya ini, dia punya perusahaan yang besar, cukup berpengaruh secara perekonomian di Indonesia. Dia cerita-cerita, hati saya nggak ada damai sejahtera Bapak Ibu. Kenapa? Ada beberapa pekerjaan yang cukup menantang kebenaran firman Tuhan. Artinya ini ada belok kiri belok kanan gitu ya. Waduh, ini satu tarik menarik Bapak Ibu. Mau terima pekerjaan ini pasti menarik secara gaji ya. Karena perusahaannya lebih besar daripada perusahaan sebelumnya gitu ya. Tapi ini melenceng belok kiri belok kanan gitu ya. Jadi sepanjang kita ngobrol Bapak Ibu interview bla 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 bla, saya itu agak blank gitu ya. Blanknya itu kenapa? Takut. Wah, ini ini gak sesuai firman Tuhan ini Tuhan. Oke, singkat cerita selesai. Dalam perjalanan pulang saya doa, Tuhan kiranya jauhkan pekerjaan ini dari saya. Saya nggak tahu caranya bagaimana, pokoknya ini gak bisa saya lakukan, saya terima. Singkat cerita berapa hari teman saya telepon, dia bilang ternyata orang ini, teman ini berubah pikiran. Dia nggak jadi bikin anak usaha seperti yang dia sampaikan ke saya. Haleluya, saya puji Tuhan Bapak Ibu. Padahal kalau melihat saya mau banding-bandingkan soal gaji, yang ini dengan yang nanti saya akan tempati diskon 40%. Itu kan satu tawaran menarik Bapak Ibu, betul nggak? Nah, kali ini lewat teladan dari Kisah Rut, bahwa setiap kita mengambil kebenaran, mengambil keputusan, mari Bapak Ibu kita cek dulu. Sesuai dengan firman Tuhan atau enggak. Kalau enggak sesuai dengan firman Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan untuk kita tidak memutuskan hal itu. Amin saudara. Masuk semester kedua ini. Keputusan-keputusan yang kita akan ambil mungkin terkait dengan usaha, pekerjaan, keluarga, anak-anak kita yang akan sekolah, kuliah dan sebagainya. Kita tanya Tuhan lebih dulu. Amin saudara. Pastikan bahwa keputusan yang kita ambil itu tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Haleluya. Slide selanjutnya. Poin kedua. Poin kedua kita akan belajar dari teladan hidup mengenai hubungan dengan keluarga. Waktu Bapak Ibu baca kitab Rut, pasal 1 sampai pasal 4, pasti yang terlintas dalam pikiran kita adalah Rut ini adalah orang yang setia, mengasihi keluarganya, mengasihi mertuanya. Lalu Naomi sebagai mertuanya mengasihi Rut dengan cara dia memperkenalkan Boas, salah satu saudara dari Elimelek yang nanti kelak akan menjadi suaminya Rut. Jadi bicara tentang kisah Rut itu erat hubungannya dengan hubungan keluarga Bapak Ibu. Rut 2 ayat 11 dikatakan, Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Jadi kebaikan Rut, kasih setia Rut terhadap Naomi mertuanya itu sudah viral Bapak Ibu pada waktu itu. Sudah terdengar banyak orang di Moab. Rut 3 ayat 5 dikatakan, lalu kata Rut kepada Naomi, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Bagaimana setianya Rut kepada Naomi sehingga dia sangat taat Bapak Ibu ya. Nah, hari ini mari kita merenungkan bagaimana hubungan kita dengan keluarga Bapak Ibu. Hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan saudara kita, dengan anak, mertua. Siapa di sini masih punya orang tuanya? Boleh angkat tangannya? Oh masih banyak. Haleluya. Ibu saya sekarang umur
84 ya, 84 ya, sudah lansia banget ya. Orang tua itu, orang tua kita ya maksudnya Bapak Ibu ya, itu tidak hanya pengen duitnya kita loh Bapak Ibu, tapi dia pengen perhatian kita. Dia pengen kita mengunjungi dia, dia pengen kita menanyakan kabarnya dia, dia pengen kita juga punya quality time dengan dia. Mama saya hampir setiap minggu telepon saya gitu ya. Jadi waktu khotbah sekarang ini, tadi anak saya bilang, "Pak, jangan lupa handphonenya silent. Nanti nenek telepon," katanya. Karena hampir seminggu. Ya, kalau mama saya telepon tuh nanya, "Kapan ke rumah?" Nah gitu. Bukan nanya, "Belum kasih uang bulanan." Enggak kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi mumpung orang tua kita masih ada Bapak Ibu, mari kita sempatkan untuk memberikan perhatian, peduli kepada orang tua kita. Saya tahu, kadang kita untuk mengatur waktu itu sulit, betul ya. Kerja, bisnis, pelayanan, bla 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 bla, sampai kita nggak punya waktu untuk mengunjungi orang tua kita. Papa saya tahun lalu sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Papa saya awalnya juga bukan orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Kami anak-anaknya berdoa cukup panjang Bapak Ibu, berpuluh-puluh tahun untuk bisa memenangkan papa saya agar dia terima Tuhan Yesus. Ya. Papa saya itu selama mendidik anak-anaknya kami ya, itu mirip-mirip gaya militer Bapak Ibu ya. Ya tentunya saya tahu ya, karena itu tentu ayah saya atau papa saya itu mendapat didikan sebelumnya dari kakek saya seperti itu ya. Jadi nurun gitu ya. Nah itu gaya militer tapi kombinasi dengan gulat ya. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa dapat gambarannya lah ya. Jadi kalau mendidik kami anak-anak itu udah sangat keras. Sampai kami semua anak-anaknya itu punya kepahitan. Cukup lama Bapak Ibu ya. Sampai satu ketika kami anak-anaknya ini dipulihkan oleh Tuhan. Kami mulai melepaskan pengampunan kepada Papa. Ya, kami juga tentu kurang ajar juga pada waktu itu ya. Mulai kalau saya udah mulai gede ya, udah mulai melawan waktu itu ya. Jadi kami melepaskan pengampunan, kami juga minta ampun kepada Papa. Selama kami hidup, kami mendeladani, berusaha ya, mendeladani firman Tuhan untuk kami mengasihi Papa kami. Jadi lewat tindakan, lewat perhatian, lewat kepedulian. Itu perlu waktu enggak cuma setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan lebih Bapak Ibu. Sampai Papa kami melihat bagaimana ada kasih Yesus dalam hidup kami. Lalu dia percaya kepada Tuhan dan dia dibaptis di tempat ini. Gembala kita di tempat ini, Pak Audi, dalam pertemuan beberapa waktu yang lalu dikatakan bahwa tahun 2023 sampai tahun 2033 fokus gereja kita akan berbicara kepada amanat agung. Amanat agung bicara kepada bagaimana hidup kita diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk kita bersaksi. Tapi Pak Audi katakan, mari kita bersaksi lebih dulu dari Yerusalem kita. Artinya apa? Dari keluarga kita. Amin. Tidak ada kata terlambat bagi kita untuk mulai satu hubungan dengan keluarga kita. Dengan orang tua kita, dengan anak kita, atau dengan saudara kita. Haleluya. Amin. Ruth, kasih tanpa syarat. Tidak mementingkan diri sendiri. Artinya ada kepedulian. Slide selanjutnya. Poin ketiga, bicara mengenai tanggung jawab. Kita baca dalam Rut 2 ayat 7. Tadi ia berkata, ini maksudnya pekerja-pekerja dari Boas, bekerja kepada Boas ya. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini.
di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia, bicara tentang Rut, datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Tanggung jawab. Setelah Rut ditinggal oleh suaminya, Rut harus memikul namanya tanggung jawab di tengah keluarganya bersama Naomi. Rut mengambil peran sebagai tanda kutip kepala keluarga yang harus mencukupkan kebutuhan hidup mereka dengan cara bekerja. Bekerjanya juga bukan bekerja santai Bapak Ibu. Rut dikenal dengan seorang pekerja keras. Karena dari pagi, siang sampai sore tidak seketika pun dia berhenti. Rut mengambil tanggung jawab untuk memenuhi kehidupan keluarga mereka. Bapak Ibu, buat setiap kita di sini, apapun profesi kita, apapun status kita, apapun kedudukan kita, selalu melekat yang namanya tanggung jawab. Setuju Bapak Ibu? Saya sebagai suami punya tanggung jawab untuk sebagai keluarga, kepala keluarga, tanggung jawab sebagai imam, tanggung jawab bagaimana untuk memenuhi kehidupan keluarga. Istri saya sebagai istri punya tanggung jawab bagaimana memanage keuangan, bagaimana mengatur rumah. Anak saya satu punya tanggung jawab bagaimana dia bisa menyelesaikan sekolahnya, menyelesaikan PR-nya, tugas-tugasnya dan sebagainya dan sebagainya. Setiap kita melekat namanya tanggung jawab. Ambil tanggung jawab itu Bapak Ibu. Ambil tanggung jawab itu. Terkadang kita selalu beralasan bahwa saya kan dalam pergumulan seperti ini, saya kan dalam persoalan seperti ini, gak apa-apa dong, atau saya gak bisa melakukan tanggung jawab itu, saya lepaskan tanggung jawab itu. Seringkali kita menjadikan pergumulan ataupun hal-hal yang kita cari-cari alasan kepada orang lain gitu ya, supaya kita bisa meninggalkan tanggung jawab kita. Tetapi Rut, dia tidak mencari-cari alasan, gimana kita makan, kita tinggal di mana. Tapi dia punya inisiatif, dia datang ke satu tempat, satu ladang yang dia tidak tahu ladang itu adalah punya Boas. Tapi di situ dia datang, di situ dia mulai bekerja dengan keras. Roma 14 ayat 12 dikatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Satu waktu Tuhan akan minta pertanggungjawaban atas kita. Dalam kondisi tertentu memang untuk kita bisa melakukan tanggung jawab itu mungkin berat Bapak Ibu ya. Tapi waktu kita mengandalkan Tuhan, waktu kita mulai bersyukur buat apa yang ada di tangan kita, maka melakukan tanggung jawab itu akan lebih mudah Bapak Ibu. Amin. Saya banyak belajar dari anak saya ya, mengenai tanggung jawab. Dia sekarang masuk kelas 3 SMA ya. Setiap hari itu ujian ya. Bapak Ibu mungkin tahu ya, anak-anak kita itu sekarang itu banyak ujian, banyak PR dan sebagainya. Tapi saya lihat anak saya ini gak pernah ngeluh. Saya lihat anak ini enjoy aja melakukan persiapan ujian. Walaupun besok ada yang ngulang gitu ya, remet gitu ya. Tapi untuk belajar lagi, dia dengan setia melakukan tanggung jawabnya. Ibu. Dia gak ada cari-cari alasan, Pak ini sekolah ini terkenal dengan ujian loh Pak, aku gak mau sekolah di sini lagi Pak, tolong carilah sekolah yang lain yang lebih enak gitu Pak. Pelayanan di JC, kalau dikasih tugas oleh koordinatornya, kadang-kadang dia suka cerita sama kami orang tua, Mama ini aku lagi gitu ya, aku lagi gitu ya. Kita coba jelaskan seperti ini. Tapi akhirnya dia lakukan tanggung jawabnya. Hal-hal kecil kami belajar daripada dia. Dia punya handphone Bapak Ibu, udah lama kami beli ya. Saudara tahu ya, handphone lama sama handphone sekarang itu jauh sekali ya.
perbedaannya ya, kecanggihannya jauh sekali ya. Tapi anak kami gak pernah yang namanya bersungut-sungut tentang handphonenya. Dia bertanggung jawab menjaga barang yang diberikan oleh orang tuanya. Lemot, lama gitu ya, memorinya penuh terus. Jadi sebelum tidur dia harus ngosongin memorinya gitu ya, supaya besok bisa kembali dipakai. Tapi kami orang tua, karena melihat anak kami bertanggung jawab, satu kali kami beli handphone, kami gantikan dengan yang baru. Saya percaya waktu Bapa di surga melihat kita semua, kita melakukan tanggung jawab kita, mulai dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar, Bapa di surga juga pasti akan senang. Dia akan berikan kepada kita apa yang baru terlintas dalam pikiran kita, Tuhan sanggup sediakan bagi kita. Amin. Haleluya. 3 poin yang boleh menjadi renungan bagi kita sendiri, kita semua ya Bapak Ibu ya. Untuk kita masuk dalam semester kedua. Mengalami tuntunan demi tuntunan. Karena ada upah yang besar menanti dari kita. Slide selanjutnya, slide terakhir. Rut 2 ayat 12. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu. Dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan. Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ada upah yang besar, ada tuntunan Tuhan yang berikan buat setiap kita. Apabila Tuhan dapati kita, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Waktu kita mengambil keputusan, tanya Tuhan. Pastikan keputusan yang kita ambil itu membawa kita lebih dekat sama Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan keluarga kita, dengan orang tua kita. Perhatikan, beri kepedulian kita kepada orang tua kita. Dalam kitab Efesus ayat 6, 1-4 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu, kita semua, berbahagia dan panjang umur di bumi. Amin. Upah berikutnya, waktu kita melakukan tanggung jawab kita dengan segenap hati, tuntunan demi tuntunan yang membawa kita kemenangan demi kemenangan, tidak mustahil Tuhan nyatakan bagi kita. Rut mempercayai Tuhan dan Tuhan membalas kesetiaannya Rut dengan memberikannya suami yaitu Boas, putranya Obed, cucunya Isai, dan seorang cicit yang bernama Daud. Jadi keturunan Daud ini berasal dari Rut Bapak Ibu. Dan sampai kepada keturunan selanjutnya, sampai kepada Yusuf, suami Maria, dan melahirkan yang namanya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Masuk di semester 2 ini, kita sama-sama pastikan kita rindu namanya tuntunan Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari ke depan. Haleluya. Yang mau tuntunan Tuhan boleh angkat tangannya. Mari kita bangkit berdiri. Sejenak Bapak Ibu kita tundukkan kepala kita. Kita lihat diri kita masing-masing. Selama semester 1 ini mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan yang kita buat kepada Tuhan, kepada orang-orang dekat kita. Mari kita minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Minta kasih Tuhan penuhi hati kita. Biar kasih-Mu Tuhan dicurahkan di tempat ini ya Tuhan. Atas umat-Mu ya Tuhan. Kami minta ampun Tuhan, mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan bagi-Mu.
Ada hal-hal yang kami perbuat bagi orang-orang yang ada sekeliling kami yang tidak berkenan Tuhan. Hari ini kami minta ampun padamu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Curahkan kasih-Mu buat kami Tuhan. Bahkan kami juga mau belajar melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kami Tuhan. Kami perlu kasih-Mu Tuhan hari ini. Saat ini curahkan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kemurahan demi kemurahan Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh masuk di semester kedua ini ya Tuhan. Tapi sebelum kami melangkah Tuhan, kami perlu Tuhan. Ya. Kami perlu Tuhan Amin. Yesus. Amin. Kami perlu tuntunan Kau ya Tuhan. Ya Yesus. Jangan biarkan kami melangkah yang salah ya Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami mau melangkah bersama Tuhan. Kalau bukan Engkau yang berserta dengan kami tidak mau melangkah ya Tuhan. Kami tidak mau berjalan Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Kau Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan dengan iman-Mu, kami mau berjalan dengan-Mu Tuhan. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Yes Tuhan, yes Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, Yes, Tuhan. dan berjalanlah denganku. Sekali katakan dengan iman-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan
Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau pastikan kami mau berjalan dengan Tuhan. Kami gandeng tangan-Mu Tuhan. Ini tangan kami Tuhan. Pimpin ke jalan-Mu yang benar. Kami akan melihat masa depan yang gilang gemilang. Kami akan melihat, kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Bagi umat-Mu yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus, yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu semua. Silakan duduk kembali, kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Shalom. Mulai bulan Juli 2023 akan diadakan ibadah raya ketiga pada pukul 5 sore. Untuk ibadah Youth akan bergabung ke ibadah raya ketiga. Ibadah anak GBI House of Grace hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 akan diadakan pada pukul 10 pagi. Ibadah ini akan diadakan secara onsite. Ibadah Junior Church GBI House of Grace akan diadakan secara onsite pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 pukul 10 pagi. Ayo, ajak anak muda lainnya untuk datang memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Ibadah ulang tahun GBI House of Grace akan diadakan pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023. Ibadah ulang tahun akan diadakan pada pukul 8 dan 10 pagi, kemudian dilanjut pukul 5 sore. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Audi Rohadi. Anda juga dapat bergabung via live streaming di YouTube GBI House of Grace Rayon 3. Terbuka kesempatan bagi Anda yang rindu melayani di ibadah raya ketiga GBI House of Grace. Anda dapat bergabung dalam bidang pelayanan singer, pendoa, multimedia, ushers, dan kakak sekolah minggu. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Desi di 0815 9237 554. Doa pagi GBI House of Grace diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 pagi. Doa pagi diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Mari bergabung dalam doa, pujian, penyembahan bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan dan taburan, dapat memberikannya melalui kantong persembahan yang diedarkan pada ibadah, scan kris, atau melalui kotak persembahan yang sudah disiapkan. Demikian pengumuman ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Haleluya, saatnya kita untuk memberi. Haleluya, mari kita persiapkan persembahan kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat semua berkat-berkat yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Dan saat ini Tuhan kami mau memberikan yang terbaik kepada Engkau sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Berkatilah kami yang memberikan Tuhan dan biarlah ini boleh dipakai hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, sama-sama katakan amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, pulihkan hidupku.
berkat yang terbaik dari Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, arahkan mata hati pikiranmu hanya tertuju pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia anugerah dari Allah Bapa berlimpah-limpah, perlindungan, penjagaan, pemeliharaan dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan indah dari Roh Kudus menyertai hidupmu mulai saat ini dan terus kekal sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Thank you.